Halo teman-teman semua, selamat datang dan terima kasih telah mengklik video ini. Nah teman-teman, perkenalkan nama saya Aprilia Karunisa dengan NPM A1M0218 dari Prodi Pendidikan IPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan membahas bab terakhir, yaitu bab 8 tentang aliran-aliran filsafat dari buku Filsafat Pendidikan The Choice is Yours oleh Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Nah teman-teman, boleh banget nih disiapin cemilan untuk nemenin teman-teman nonton video ini karena pembahasan kita kali ini lumayan banyak. Nah, tapi tetap disimak dengan baik ya, karena di akhir kita akan mengisi soal evaluasi bersama. Yuk pelajari bersama. Nah, aliran filsafat yang pertama yaitu nativisme. Teori ini merupakan kebalikan dari teori tabula rasa yang mengajarkan bahwa anak lahir sudah memiliki pembawaan sendiri-sendiri. Yang kedua yaitu empirisme, adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Empirisme menolak anggapan bahwa manusia telah membawa fitrah pengetahuan dalam dirinya ketika dilahirkan. Selanjutnya adalah idealisme, memandang bahwa realitas akhir adalah roh bukan materi, bukan fisik. Pengetahuan yang diperoleh melalui panca indera adalah tidak pasti dan tidak lengkap. Selanjutnya yaitu realisme, merupakan filsafat yang memandang realitas secara dualitis. Realisme berpendapat bahwa hakikat realitas ialah terdiri atas dunia fisik dan dunia rohani. Realisme membagi realitas menjadi dua bagian, yaitu subjek yang menyadari dan mengetahui di satu pihak dan pihak lainnya adalah realitas di luar manusia, yang dapat dijadikan objek pengetahuan manusia. Yang selanjutnya yaitu materialisme, berpandangan bahwa hakikat realisme adalah materi, bukan rohani, spiritual, atau supranatural. Menurut aliran filsafat materialisme, asal sifat dan hakikat dari semua keberadaan adalah materi. Paham materialisme tidak mengakui adanya Tuhan, tidak ada bab tentang Tuhan, kalaupun ada maka dicacilah manusia yang percaya kepada Tuhan. Selanjutnya yaitu pragmatisme. Nah, dipandang sebagai filsafat Amerika asli, namun sebenarnya berpangkal pada filsafat empirisme Inggris yang berpendapat bahwa manusia dapat mengetahui apa yang manusia alami. Nah, pragmatisme ini adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan adanya sebagai benar dengan melihat kepada akibat-akibat atau hasilnya yang bermanfaat secara praktis. Nah, untuk pandangan selanjutnya yaitu pandangan eksistensialisme, memfokuskan pada pengalaman-pengalaman individu secara umum. Eksistensialisme menekankan pilihan kreatif, subjektivitas, pengalaman manusia, dan tindakan konkret dari keberadaan manusia atas setiap skema rasional untuk hakikat manusia atau realitas. Selanjutnya yaitu perennialisme. Perennialisme merupakan suatu aliran dalam pendidikan yang lahir pada abad ke-20. Premillennialisme berasal dari kata premillennial yang berarti abadi, kekal, atau selalu. Nah, aliran ini lahir sebagai suatu reaksi terhadap pendidikan progresif. Selanjutnya yaitu esensialisme. Nah, pandangan ini berpendapat bahwa dunia ini dikuasai oleh tata yang tiada cela yang mengatur dunia beserta isinya dengan tiada cela pula. Nah, esensialisme didukung oleh idealisme modern yang mempunyai pandangan yang sistematis mengenai alam semesta tempat manusia berada. Nah, untuk pandangan selanjutnya yaitu progresivisme. Pandangan ini berpendapat bahwa tidak ada teori realita umum. Pengalaman menurut progresivisme bersifat dinamis dan temporal, menyala, tidak pernah sampai pada paling ekstrim, serta pluralistis. Menurut progresivisme, nilai berkembang terus karena adanya pengalaman-pengalaman baru antara individu dengan nilai yang telah disimpan dalam kebudayaan. Untuk selanjutnya yaitu rekonstruksionisme. Nah, pandangan ini merupakan kelanjutan dari gerakan progresivisme. Gerakan ini lahir didasarkan atas suatu anggapan bahwa kaum progresif hanya memikirkan dan melibatkan diri dengan masalah-masalah masyarakat yang ada sekarang. Rekonstruksionalisme ingin membangun masyarakat baru, masyarakat yang pantas dan adil. Selanjutnya yaitu positivisme. Nah, pandangan ini adalah suatu aliran filsafat
yang menyatukan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar, menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisik, tidak mengenali adanya spekulasi semula didasarkan pada data empiris. Selanjutnya yaitu rasionalisme. Rasionalisme atau gerakan rasionalis adalah doktrin filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran haruslah ditentukan melalui pembuktian logika dan analisis yang berdasarkan fakta, bukan melalui iman, dogma, atau ajaran agama. Nah, selanjutnya yaitu sosialisme. Istilah sosialisme atau sosialis dapat mengacu ke beberapa hal yang berhubungan dengan ideologi atau kelompok ideologi, sistem ekonomi, dan negara. Istilah ini mulai digunakan sejak awal abad ke-19. Selanjutnya yaitu komunisme. Nah, komunisme ini adalah salah satu ideologi di dunia selain kapitalisme dan ideologi lainnya. Komunisme ini lahir sebagai reaksi terhadap kapitalisme di abad ke-19, yang mana mereka itu mementingkan individu, pemilik, dan mengenyempingkan buruh. Nah, untuk selanjutnya yaitu kapitalisme. Nah, kapitalisme atau kapital adalah suatu paham yang meyakini bahwa pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Nah, demi prinsip tersebut, maka pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar guna keuntungan bersama. Tapi intervensi pemerintah dilakukan secara besar-besaran untuk kepentingan pribadi. Nah, untuk pandangan selanjutnya yaitu postmodernisme. Nah, pandangan ini berarti kritik-kritik filosofis atau gambaran dunia, epistemologi, dan ideologi modern. Selanjutnya yaitu naturalisme. Nah, naturalisme ini merupakan teori yang menerima nature atau alam sebagai keseluruhan realitas. Istilah nature telah dipakai dalam filsafat dengan bermacam-macam arti, mulai dari dunia fisik yang dapat dilihat oleh manusia sampai kepada sistem total dari fenomena ruang dan waktu. Pandangan selanjutnya yaitu individualisme. Nah, individualisme ini merupakan salah satu falsafah yang mempunyai pandangan moral, politik, atau sosial yang menekankan kemerdekaan manusia serta kepentingan bertanggung jawab dan kebebasan sendiri. Seorang individualis akan melanjutkan pencapaian dan kehendak pribadi. Selanjutnya yaitu aliran konstruktivisme. Aliran konstruktivisme ini lahir dari sebuah kritik secara terbuka terhadap pendekatan neorealisme dan neoliberalisme. Manusia merupakan makhluk individual yang dikonstruksikan melalui sebuah realitas sosial. Selanjutnya yaitu humanisme. Dalam perkembangannya, humanisme di Eropa menampilkan penentangan yang cukup gigih terhadap agama dalam hal ini dan mencapai puncaknya ketika Auguste Comte mendeklarasikan agama humanitarian dan menggantikan agama yang dianggap tidak humanis. Selanjutnya yaitu neoliberalisme. Nah, paham ekonomi neoliberal ini di kemudian hari dikembangkan oleh Milton Friedman. Menurut Milton Friedman, prinsip utama bisnis ekonomi adalah mencari keuntungan. Nah, menurutnya tugas dan pembisnis adalah mencari uang atau keuntungan. Nah, aliran selanjutnya yaitu nihilisme. Nihilisme dimengerti sebagai gerakan historik di Eropa Barat pada abad ke-19. Objek pembahasan nihilisme adalah dunia supraindrawi dan hubungannya dengan hakikat manusia. Kalau Allah sebagai dasar dunia supraindrawi yang menciptakan segala sesuatu itu telah mati, manusia menjadi nihilistik. Nah, teman-teman, itulah tadi pembahasan kita tentang aliran-aliran filsafat. Nah, untuk selanjutnya, teman-teman dapat mengerjakan soal evaluasi yang ada di kolom deskripsi ya. Nah, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!